Karnaugh map itu adalah peta. Dia merupakan tabel 2 dimensi, terus di tabel ini digambarkan fungsi masukan dan fungsi keluaran. Fungsi masukan dan fungsi keluaran itu berdasarkan pada tabel kebenaran. Nah, peta Karnaugh itu digunakan untuk mencari fungsi logika dengan spesifikasi keluaran tertentu yang umumnya tersusun dalam sebuah tabel kebenaran. Jadi nanti diberikan tabel kebenaran. Nah, dari tabel kebenaran itu kita mengisi peta Karnaugh. Dari peta Karnaugh kita membaca persamaan atau spesifikasi keluaran dari tabel kebenaran tersebut. Nah, peta Karnaugh itu digunakan untuk merancang sebuah rangkaian logika digital berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di sini itu hanya akan dibahas peta Karnaugh untuk menentukan maksimum 4 variabel masukan dan minimum 2 variabel masukan. Nah, ini adalah susunan dari peta Karnaugh. Ini peta Karnaugh dengan 2 variabel masukan, X1 dan X2. Kemudian, bentar. Ini 2 variabel, X1 dan X2. Kemudian ini peta Karnaugh untuk 3 variabel masukan, X1, X2, dan X3. Dan ini peta Karnaugh untuk 4 variabel masukan, X1, X2, X3, dan X4. Nah, kalau misalnya kita bawa ini X1, X2, mungkin ribet penulisannya. Kita bawa ke A, B, C, dan D. Misalnya ini peta 2 masukan A dan B. Jadi bentukannya kita bisa tulis di sini not A, kemudian A, di sini not B, ini B. Atau kita bisa balik yang tadinya A itu sebagai kolom, kita bisa jadikan A sebagai baris. Jadi not, sorry. Kenapa Atika? Maaf Bu, salah pencet Bu. Not A, ini A, kemudian not B, B. Ini aturannya. Ini untuk 2 variabel A dengan B. Jadi notnya dulu di baris pertama dan di kolom pertama, kemudian baru yang biasanya, yang tanpa not. Not A, not B, B. Ini aturannya. Ini untuk 2 variabel. A bisa jadi baris, A bisa jadi kolom. Begitu juga dengan B, bisa baris, bisa kolom. Sampai di sini, ingat nah, ini untuk peta 2 variabel masukan. Jadi inputnya ada 2 variabel, yakni A dan B. Kita lanjut ke peta 3 variabel. Nah, peta 3 variabel bisa bentukannya seperti ini, memanjang secara horizontal, bisa juga memanjang secara vertikal. Untuk lebih mudahnya, ntar mana ya? Nah, ini saya buatkan. Jadi kalau 3 variabel, masukan berarti inputannya atau masukannya ada variabel A, B, dan C. Ini misalkan not C, C sebagai baris, maka yang menjadi kolom adalah AB. Not A, not B dulu, kemudian not AB, selanjutnya AB, kemudian A, not B. Sama dengan ini polanya. 00 dulu, not A, not B, kemudian 01 berarti not A, B, 11 itu A, B, 10 itu 1 itu A, 0 itu not B. Kalau C berarti ini not C, ini C.
kita ikut ke aturan max term min term kemarin, Dek. Ini termasuk max term atau min term? Ada yang masih ingat? Kalau 0 mengindikasikan bahwa dia komplement, itu max term atau min term? Udah lupa, Mi. Belum pedit kerja tugasnya, kah? Min term, Bu. Min term, Bu. Oke. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Jadi AB sebagai judul kolom, C sebagai judul baris, atau kebalikannya. Jadi kita jadikan C sebagai judul kolom, berarti di sini not C, ini C. Dan AB sebagai judul baris, not A, not B, not AB, kemudian AB, kemudian A, not B. Posisinya selalu sama, nah. Not A, not B dulu, baru not AB, AB, kemudian A, not B. Begitu juga not C dulu, baru C. Ini peta 3 variabel. Selanjutnya, untuk peta 4 variabel. Peta 4 variabel berarti ada 4 buah masukan, bisa X1, X2, X3, X4, atau A, B, C, D, atau W, X, Y, Z, W, X, Y, Z, bisa. Nah, ini bentukannya, kalau kita bawa dia ke A, B, C, D, itu not A, not B, not AB, kemudian AB, kemudian A, not B. Terus barisnya not C, not D, kemudian not CD, kemudian CD, kemudian C, not D. Ini aturannya, nah. Jadi kalau ini X1, X2, kita tuliskan ini berarti not X1, ini adalah X1. Sementara untuk X2-nya, untuk yang peta 2 variabel, untuk X2-nya berarti di sini not X2, ini adalah X2. Untuk peta 3 variabel, kalau kita pakai misalnya X1, X2, X3, berarti ini adalah not X2, not X3, ini adalah not X2, ini X3, ini X2, X3, X2, not X3. Ini not X1, ini X1. Begitu juga untuk X3, X4, X1, X2. Berarti di sini adalah not X1, not X2, ini not X1, X2, ini X1, X2, dan ini adalah X1, not X2. Untuk kolom pertama, ini kita lihat X3 dan X4, berarti not X3, not X4. Kolom kedua, not X3, X4. Kolom ketiga, X3, X4. Dan kolom keempat adalah X3, not X4. Bisa di aturannya ini, nah, seperti ini penulisannya, urutannya. Oke, next. Kita lanjut. Sampai di sini paham? Bilang memang minat tidak bisa ikut UTS. Paham? Aturannya dulu. Paham, Ibu. Paham, Bu, sedikit. Insya Allah paham, Bu. Kenapa? Insya Allah Yang paham, mana Bu. yang tidak dipaham? Saya belum paham, Bu. La ilaha illallah. Berulah. Bentar ya.
Nah, jadi Karnaugh map di sini kita punya di sini 3 jenis Karnaugh map. Sebenarnya bisa lebih dari 3 ini yang dimungkinkan di sini. Di sini ada Karnaugh map bisa di silent, di mute. Nah, ada Karnaugh map untuk masukannya sejumlah 2 variabel, yakni X1, X2, atau A, B, atau dan yang lainnya XY misalnya. Kemudian ada peta Karnaugh untuk 3 variabel, X1, X2, X3. Ini A, B, dan C misal. Kemudian ada Karnaugh map untuk 4 variabel, yakni X1, X2, X3, dan X4. Atau untuk lebih memudah memahaminya, saya tuliskan A, B, C, D. Aturan penulisannya itu selalu seperti ini. 0101 untuk 2 variabel, untuk 3 variabel 00011110 101. Kemudian untuk 4 variabel 00011110. Ini juga 0001, ini sama 11 sama 10. Ini aturannya. Jadi apapun variabelnya ngikut ke aturan ini. Jadi kalau misalnya variabelnya A dan B untuk 2 masukan, ini kita bisa tuliskan menjadi misalnya X1 itu A, X2 itu B. Berarti ini menjadi not B. Kenapa not B? Kita pakai aturan minterm. Kalau dia 0, berarti dia adalah komplement. Di sini X2 itu B. Berarti karena dia kena 0 di sini, posisinya di sini 0, berarti dia adalah not B. Kemudian 1, dia adalah normal B. Begitu juga untuk X1-nya. Misal X1 itu A, maka yang di sini baris pertama itu 0, itu adalah ini, not A. Kemudian baris kedua itu 1, maka dia A. Ini aturannya. Atau kalau kita pakai X1, X2 itu, berarti X2 yang di atas tuh misal X2 yang di atas berarti not X2 dengan X2. Sementara untuk barisnya, baris pertama adalah not X1 dan baris kedua adalah X1. Ini bisa dibalik. A yang tadinya baris, kita bisa balik dia menjadi kolom, begitupun B yang tadinya kolom bisa kita ubah menjadi baris. Jadi bentukannya dia bisa seperti ini. Not A, not B, B. Atau not X1 yang di ini, not X1 yang tadinya dia sebagai baris, kita bisa tukar dia dengan X2 menjadi judul kolom dan X2 menjadi judul baris. Ini peta Karnaugh map 2x2. Urutan tempat dulu ini nah untuk tempat masukan posisinya. Sorry, 2x2. Variabel 2 masukan. Kemudian peta Karnaugh untuk 3 masukan. Nah, seperti ini aturan posisinya. 3 masukan berarti kita bagi 2 dengan 1. Ada posisi yang ditempati oleh 2 variabel dan ada posisi yang ditempati oleh 1 variabel. Nah, untuk 1 variabel misalnya X1, posisinya sama nilainya. Baris pertama misal dia sebagai baris pertama dia 0, baris kedua dia 1. Berarti baris pertama dia not X1 dan baris kedua dia adalah X1 tanpa not. Nah, sementara untuk judul kolomnya, judul kolom di sini itu X2 dan X3. Nah, X2 dan X3
Kalau kita lihat posisinya, di sini berarti dia not X2, not X3. Di sini bisa not X2, ini X3. Ini X2, X3, dan ini X2, not X3. Jadi, digit pertama itu merepresentasikan X2, dan digit kedua merepresentasikan X3. Kalau kita bawa ke alfabet ABCD, jadi ABC ini X1 yang ini, satu digit ini sebagai A, untuk 0 dia not A, untuk 1 dia A, kemudian untuk yang 2 digit ini, yang sebagai judul kolom X2, X3, misalnya dia adalah BC, X2 itu B, X3 itu C, maka nilainya untuk kolom pertama menjadi not B, not C, kolom kedua menjadi not BC, kolom ketiga itu BC, dan kolom keempat itu adalah B, not C. Ini juga kita bisa ubah, tukar posisinya, A sebagai judul kolom, dan BC sebagai baris. Ini kayak kosong, bisa saya ambil di atas ini, Dek. Jadinya seperti ini. Ini not B, not C, not BC, kemudian BC, B not C. Ini not A, ini A. Kita bisa tukar menjadi ini not A, kemudian ini not B, not C, not BC, BC, B, not C. Ini untuk 3 variabel masukan. Nah, untuk 4 variabel masukan, berarti kita bagi 2, X1, X2, dan X3, X4. Di sini contohnya yang saya berikan X1, X2 sebagai baris, sementara X3 dan X4 itu sebagai kolom. Aturannya 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Digit paling depan untuk yang baris itu untuk X1, kemudian digit yang di belakang untuk X2. Begitupun untuk bagian kolom, digit paling depan itu untuk X3 dan digit yang di belakangnya itu untuk X4. Jadi nilai X1, X2, X3, dan X4 bergantung pada nilai-nilai ini. Apakah dia komplement atau bukan komplement. Oke, kita next-nya. Nah ini. Itu adalah kode Gray. Jadi kode Gray itu aturan untuk menuliskan urutan atau susunan kombinasi variabel-variabel masukannya. Jadi sudah menjadi aturan umum bahwa kode Gray digunakan untuk menuliskan urutan kombinasi 2 masukan untuk setiap sisi tabel yang digunakan untuk memetakan 2 variabel. Ini sama dengan yang tadi. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah dan aturan membentuk peta Karnaugh. Yang pertama, kita memindahkan nilai logika dari tabel kebenaran ke peta Karnaugh. Jadi, akan diberikan tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran itu, kita isi peta Karnaugh-nya. Kemudian, membentuk pola-pola area minterm atau kelompok sel minterm. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperhatikan sel-sel dalam peta Karnaugh yang bernilai logika 1. Jadi peta Karnaugh kan kita tahu dalam tabel kebenaran itu ada 2 kemungkinan nilai 0 dan 1. Jadi yang kita buat kita perhatikan sel-selnya itu hanyalah logika yang bernilai 1. Yang saling berdekatan. Itu bisa kita jadikan kelompok.
Kemudian kita dapatkan suku minterm paling sederhana yang diperoleh dari setiap kelompok sel minterm. Kemudian dikumpulkan semua set suku mintermnya dalam rangka membentuk fungsi logika jumlah dari perkalian. Nah, kita mulai langsung ke aturannya. Yang pertama, membentuk pola-pola area minterm atau kelompok sel minterm. Ukuran pola area atau kelompok sel minterm. Nah, ukuran panjang dan lebar dari kedua sisi pola area minterm itu adalah 2 pangkat N. Di mana pola atau kelompok sel, kalau N sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kalau misalnya inputannya ada 4, maka ini kita kembali ke sini. Ini peta Karnaugh yang digunakan. Dan ini isiannya, jumlah selnya itu adalah 16. Jadi kelompok terbesar yang bisa didapatkan untuk peta Karnaugh dengan 4 masukan adalah kelompok 16. Kelompok 16 digit 1. Jadi yang paling kecil itu adalah 1 yang berdiri sendiri, terus biasa disebut dengan single. Kemudian 1 yang membentuk kelompok pair yang terdiri dari 2 angka 1. Kemudian ada 4 angka 1 yang saling berdekatan, ada 8 angka 1 yang saling berdekatan, dan 16. Jadi ini cuman ada kelompoknya 1, 2, 4, 8, 16. Di luar itu kita tidak bisa membentuk kelompok. 3 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6 tidak bisa. Ini dia bisa, single, pair, quad, octal, hexa. Nah ini. Contoh, ini semuanya 0 kecuali yang di sisi ini. Ini 1, ini 1. Ini tidak bisa diagonal, nah dia cuma bisa horizontal, vertikal, membentuk kelompoknya. Jadi ini ada 1 berdiri sendiri, ini juga ada 1 berdiri sendiri. Kita dapatkan 2 kelompok 1 yang single. Tidak ada pasangannya, tidak ada temannya. Nah, kelompok 1 yang pertama, yang ini yang pertama, nah. Yang berada di baris kedua, kolom kedua, kita lihat. Kalau kita mau baca, 1 ini, nah kita lihat X1, X2-nya dulu. Berarti X1, X2 ada di baris. X1, X2, 1 ini terletak pada 0, 1. Berarti dia adalah not X1, X2. Kemudian kita lihat lagi kolomnya. Dia terletak di X3 dan X4 bagian ini, 01. Berarti not X3, X4. Jadi 1 ini kita baca sebagai, 1 yang pertama kita baca sebagai, ini X1, X2, X3, X4, kita gabung nih, not X1, X2, not X3, X4. Ini 1 yang pertama di baris kedua, kolom kedua. Kemudian 1 yang kedua di baris ketiga, kolom ketiga, dia terletak di sini. Berarti nilai X1, X2 itu tetap X1, X2 ini. Begitupun juga dengan X3 dan X4-nya. Ini, X3, X4. Maka nilai 1 yang di sini baris ketiga kolom ketiga adalah X1, X2, X3, X4. Nah, dalam satu Karnaugh map ini semua kelompoknya itu harus kita gabung, masukkan di persamaan Z. Misalnya Z ini adalah keluarannya,
Z sama dengan not X1, X2, not X3, X4 ditambah X1, X2, X3, X4. Ini pola area dengan satu sel minterm. Jadi ada dua buah kelompok single. Kalau misalnya di sini tidak ada, misalnya ini 0, ini saya hapus, nah ini misalnya 0. Maka yang terbaca cuman ini, yang baris kedua, kolom kedua, not X1, X2, not X3, X4. Maka keluarannya itu adalah Z sama dengan not X1, X2, not X3, X4. Itu saja. Nah, kalau misalnya X1-nya di sini. Ini saya hapus, nah. Saya tanya, Dik. Kalau misalnya di sini X1-nya. Di sini satunya, ini 0 nah. Ini juga 0. Dan di sini. Kemudian di sini. Saya panggil namanya, bentar. Saya list dulu. Ada Sayu Syams. Menyimak, Ji. Ya Bu, ada Bu. Nah, yang ini, yang baris pertama, kolom ketiga, apa bacanya, Sayu? Siapa namamu, Sayu? Asyam Bu. Saya baca sesuai saya nama di ini Gimet. Apa bacanya ini? Kalau itu Bu, not X1, not X2, terus X1 sama X2. Mana X1, X1, X2 di sini, Ji? Oh, X3, X4 Bu. Nah, X3, X4. Oke. Next, siapa lagi, Dek? Angelia Indrawani. Sabe, Bu. Z Ya, sama dengan... Yang ini. Jangan dulu Z, yang ini dulu. Berapa yang ini? mana, Bu? Oh, yang itu. Not X1, X2, not X3, not X4, Bu. Oke. Thank you. Next. Ferdi Pratama. M. Ferdi Pratama. Ada? Udah saya dengar suaramu, Ferdi. Ferdi. Hai. Udah ada kayak orangnya. Pindah, Midi. Malikul Ahmadinejad. Ada Malikul? Ada Bu. Nah, ini apa bacanya Malikul? Itu X1, not X2, terus not X3, X4. Oke, paham Midi. Jadi Z sama dengan hasil penjumlahan ini nih. Not X1, not X2, X3, X4 tambah not X1, X2, not X3, not X4 ditambah X1, not X2, not X3, X4. Seperti itu. Ini untuk kelompok 1. Nah, kalau kelompok 2 berarti ada 2 digit 1, ada 2 angka 1 yang saling berdekatan. Contohnya ya, yang di sebelah kanan. Ini. Nah, ini bisa dilihat sudah terini. Nah, ini yang pertama ada angka 1 yang saling berdekatan secara vertikal, atas dan bawah. Nah, ini angka 1 ini dia terletak secara baris. Kalau kita lihat, dia di 0001 atau not X1, not X2 dengan not X1, X2.
Dan secara kolom, dia terletak hanya di satu kolom, yakni not X3, not X4. Nah, di sini itu saling menghilangkan. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita lihat 00 dengan 01, atau saya rapikan, not X1, not X2 dengan not X1, X2. Yang ini itu berbeda tanda. Karena berbeda tanda, maka saling menghilangkan. Jadi yang kita ambil hanya yang ini. Ini yang diambil. Yang sama tandanya. Not X1. Jadi untuk baris, dia hanya menjadi not X1. Sementara untuk kolom, tetap karena dia cuma ada di satu kolom, berarti not X3, not X4. Ini pairs. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua untuk pair, ini. Ada di bawah, kanan kiri. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Ini kalau kita lipat ke belakang, ini dilipat ke belakang, ini dilipat ke belakang, nanti ketemu Q. Jadi bisa Q dijadikan sebagai kelompok satu yang terdiri dari dua bit 1. Jadi bisa seperti ini, nah, kalau 4 kali 4. Bisa seperti ini. Sudut dengan sudut, ketemu. Bisa atas dengan bawah, ketemu. Bisa kiri dengan kanan, ketemu. Jadi seperti, astagfirullah, sorry. Bisa seperti ini. Ini bisa. Ketemu semua. Asal dia memenuhi kelompok 1, 2, 4, 8, dan 16. Di luar itu tidak bisa. Nah, ini yang di bawah, baris paling bawah, kolom pertama dan kolom keempat, itu bisa dilipat dan ketemu menjadi pairs. Nah, di sini dia hanya menggunakan satu buah baris, berarti dia tetap X1, not X2, dan menggunakan dua buah kolom. Kolom not X3, not X4, dan kolom X3, not X4. Kita lihat X3 itu berbeda tanda antara kolom pertama dan kolom keempat. Jadi yang kita ambil itu yang hanya sama tandanya, yakni X4, not X4. Jadi kelompok ini itu memiliki nilai X1, not X2, not X4. Jadi untuk persamaan luaran rangkaian digital untuk tabel kebenaran ini, di sini ada dua kelompok pairs, itu sama dengan yang pertama ini tadi not X1, not X3, not X4, ditambah X1, not X2, not X4. Paham? Baik, paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Ibu. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, paham, Bu. Nah, next itu tadi kelompok 2, sekarang kelompok 4. Seperti ini. Ini contohnya kelompok 4, ada 4 angka 1 yang saling berdekatan. Untuk yang sebelah kirinya kalian, itu dia membentuk kelompok secara vertikal. Karena vertikal, semuanya habis ini barisnya. Jadi kalau dia ambil semuanya itu habis 1, bernilai 1. Kemudian yang sisa adalah kolom yang ini, 00 atau not X3, not X4. Jadi Z-nya persamaan luarannya itu Z sama dengan not X3, not X4. Karena 0 yang ini yang pertama habis dengan 1 yang pertama, 1 yang ketiga, 0 yang kedua habis dengan 1 yang keempat, 0 yang pertama habis juga dengan 1 yang kedua, 1 kedua habis dengan 0.
Jadi menyisakan ini saja, baris kolomnya aja saja yang kita ambil. Begitupun juga nanti kalau misalnya baris. Misal, baris semua di sini, kemudian ini 0, 0, 0. Maka X3, X4 tidak ada yang diambil. Yang diambil hanya yang X1, X2, yakni X1 not X2. Nah, kalau yang ini tadi kelompok 4, selanjutnya ini adalah sebelah kanan, itu adalah peta untuk yang memberikan contoh peta dengan kelompok 8, bit 1 yang saling berdekatan. Ini kanan kiri, kita bisa lipat. Dia mengambil semua baris, maka baris tidak ada yang kita masukkan ke dalam persamaan. Karena nilainya dianggap 1. Kemudian untuk kolom, kita lihat di sini yang diambil adalah not X3, not X4, dan X3, not X4. Yang berbeda tanda adalah not X3 dengan X3. Jadi yang diambil itu hanya not X4. Maka persamaan luarannya adalah Z sama dengan not X4. Kalau tidak ada pengelompokan, maka kalian baca ini satu-satu. Not X1 untuk yang ini dulu, not X1, not X2, not X3, not X4 ditambah not X1, X2 ditambah not X1, X2, not X3, not X4 ditambah. Nah, ada berapa harus ditambah sukunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 suku minterm yang harus disebutkan satu-satu kalau kalian tidak mengelompokkan. Jadi pengelompokan di sini itu berfungsi untuk menyederhanakan. Jadi sederhana langsung dapat not X4. Itu yang paling sederhananya. Ini kelompok 8, sudah 4, 8, dan yang terakhir adalah kelompok 16. 16 kalau di peta Karnaugh 4x4 itu terisi semua dengan bit 1. Nilainya sama dengan 1. Bisa? Untuk pengelompokan, bisa? Bisa, Ibu. Insya Allah bisa. Next. Ini baru, astaga, 48. Ini jam 5. Nah, metode Karnaugh untuk membentuk pola-pola area minterm atau kelompok sel minterm. Yang pertama, maksimisasi luas pola area. Jadi yang harus kalian lihat adalah cari dulu kelompok terbesar. Jadi kalau misalnya peta Karnaugh yang kalian gunakan itu 4 kali 4 kali 4 atau 4 masukan, 4 variabel, maka cari dulu, lihat apakah ada kelompok 16. Kalau tidak ada kelompok 16, cari kelompok 8. Kalau tidak ada kelompok 8, turun ke 4, kemudian ke 2, baru ke 1. Jadi cari dulu jadi dibentuk dulu yang seluas mungkin. Untuk 4 kali 4 berarti 16. Untuk 3 variabel berarti 8. Untuk 2 variabel berarti 4. Kelompok 4. Kemudian maksimisasi luas pola area. Jadi ini contohnya mencari pola atau kelompok sel dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini ini adalah peta Karnaugh berukuran 4 kali 4 atau 4 masukan, 4 variabel inputan A, B, C, D. Kita cari ada kelompok 16, tidak ada, karena ada nolnya. Ada kelompok 8, tidak ada. Ada langsung contohnya nih, nah. Ada kelompok 4, ya kelompok 4 ada ini 1, kemudian ini 2. Ada lagi? Tidak ada, Mi. Ada sebenarnya kalau kalian mau seperti ini. Tapi kan sudah ada Mi semua pasangannya. Kalau pasangan dengan pasangan, itu tidak bisa poligami kalau ada masing-masing. Yang bisa itu kalau ada pasangannya 1, yang 1 belum ada, itu bisa poligami istilahnya. Itu bisa ambil bagiannya. Tapi kalau masing-masing ada di kelompoknya, maka tidak usah buat kelompok lain. Kemudian ini
Tidak ada Mi kelompok 4, kita turun ke kelompok 2. Jadi, bisa Mi kita baca. Posisinya itu terserah Ji, bebas Ji. Kalian mau baca yang vertikal panjang ini dulu, atau ini dulu, atau ini dulu, tidak ada masalah. Tidak ada Ji masalah dalam penempatan posisi suku minterm dalam persamaan luaran. Nah, misalnya yang di atas ini, itu dia ambil satu baris saja, kemudian dia pakai 2 kolom. Nah, 2 kolomnya C-nya itu berbeda tanda, jadi sisa D. Maka bacaannya ini untuk persamaan untuk kelompok yang pertama ini, itu adalah not A, not B, D. Kemudian yang ini, vertikal kanan, kelompok paling kanan, semua barisnya digunakan, maka kita tidak menggunakan AB, kita hanya menggunakan kolom C, not D. Kemudian yang ini, yang kelompok bawah sebelah kiri, dia menggunakan 2 baris dan 2 kolom, di mana untuk baris B-nya itu berbeda tanda, jadi kita cuma ambil A di baris, dan untuk kolomnya delta yang berbeda tanda. Jadi kita cuma ambil not C. Jadi A not C. Maka persamaannya adalah, kita bisa tuliskan Z sama dengan, bebas Jina mau yang mana? Duluan saya tulis dulu A not C ditambah C not D ditambah not A not B D. Ini persamaannya yang paling sederhana. Jadi cari dulu kelompok terbesar, baru ke terkecil. Kemudian ada aturan lainnya, ada istilah pola area minterm tumpang tindih. Jadi setiap pola area atau kelompok sel minterm yang dibuat itu dapat ditumpang tindih atau overlapping dalam rangka memenuhi aturan maksimisasi luas pola area. Jadi setiap sel minterm dapat saja dicakupi oleh lebih daripada satu kelompok sel minterm. Nah, cakupan sel minterm yang dibentuk harus mencakupi semua sel-sel minterm, yaitu sel-sel berlogika 1. Jadi semua angka 1 dalam Karnaugh map itu harus semua disebutkan. Atau tidak boleh ada satupun sel minterm yang tidak dicakupi oleh satu atau lebih pola area atau kelompok sel minterm yang dibentuk. Kemudian yang terakhir, ada minimisasi jumlah pola atau kelompok sel. Jadi dia harus seminimal mungkin. Jadi kelompoknya harus seluas mungkin, sebesar mungkin, tetapi kelompok sel mintermnya, jumlah sel mintermnya itu harus sesedikit mungkin. Sepanjang aturan-aturan cakupan sel minterm telah dipenuhi. Jadi, kita dapat abaikan satu atau lebih kelompok sel kalau masih memenuhi aturan cakupan sel minterm. Sehingga terbentuklah sekumpulan pola-pola area minterm yang jumlahnya paling sedikit. Contoh yang kayak tadi ini kan bisa jadi kelompok lagi seperti ini. Tapi kan terlalu banyak, jadinya 1, 2, 3, ada 4 sel minterm. Jadi, padahal dengan 3 saja itu sudah cukup nih. Jadi kita abaikan kelompok yang itu sebenarnya. Itu masuk di aturan yang terakhir ini. Nah, kelompok sel-sel minterm terpilih yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan di atas tadi, selanjutnya disebut sebagai pola-pola area minterm utama atau kelompok sel minterm utama. Ini yang menghasilkan fungsi logika suku minterm yang paling sederhana. Contoh. Nah, diberikan tabel kebenaran sebagai berikut di sebelah kirinya. Itu diminta untuk dibuatkan peta Karnaugh-nya. Kita lihat di sini, X1, X2, X3. Ada 3 variabel. Maka kita pakai tentu saja peta Karnaugh 3 variabel. Sini X1, X2, X3. Tinggal diisi. Bagaimana caranya diisi? Hack-nya adalah lihat digit yang paling, kita lihat dulu ini.
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Terpenuhi Ki 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi masukan. Ada 3 variabel inputan, maka ada 8, 2 pangkat 3 sama dengan 8, ada 8 kombinasi masukan, mulai dari 000 sampai 111. Selanjutnya, kita lihat inputannya. Yang mana yang paling sedikit muncul? Sama aja semua, Di. Untuk digit 1 itu 1, 2, 3, 4. Berarti digit 0 juga 4. Kita pilih saja digit 1. Lihat digit 1. Digit 1 yang pertama, dia terletak di X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Maka kita isi yang di sini. 1. X1 ini tuh, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Lihat ini petanya, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Atau kalau misalnya di sini dalam bentuk A, misal A, B, C, berarti di sini adalah not A, ini not B, not C, not B, C, B, C, B, not C. Berarti kita lihat, karena dia 0, berarti not A, not B, not C. Cari nih, not A, not B, not C. Ini 1. Lihat lagi satu berikutnya, yang ini, baris keempat. Baris keempat, X1 bernilai 0, berarti dia ada di baris pertama, di sini. Kemudian, X2, X3 masing-masing bernilai sama, yakni 1, berarti ini. Dia kita isi di sini, 1. Kemudian, satu yang berikutnya, di baris ke-6. X1 sama dengan 1, berarti dia ada di baris kedua dari kolom ini, dari peta Karnav. Kemudian X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Mana X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1 ini. Berarti kita isi di sini dengan 1. Kemudian satu yang terakhir, X1 sama dengan 1, berarti ada di baris kedua ini. X2 sama dengan 1, ini antara di kolom ketiga dengan kolom keempat. Kita lihat terakhirnya X3 itu sama dengan 0, berarti dia ini. Kolom keempat. Sisanya 0. Cek nih. 0 pertama. Not X1, not X2, X3. Not X1, not X2, X3. Ini berarti. Jadi untuk of map ini, lihat key digit yang paling sedikit muncul supaya lebih memudahkan. Kalau sedikit muncul yang kita baca. Satu yang kita otomatis 0, seperti itu. Untuk lebih mempercepat, mengefisiensikan waktu pengisian. Apa bacanya ini? Jadinya bisa disederhanakan ini. Kalau seperti ini. Sama jadi. Kelompok 1-1. Kembali lagi nih. Berarti not X1, not X2, not X3 ditambah not X1, X2, X3 ditambah X1, not X2, X3 ditambah X1, X2, not X3. Ini ada tipsnya, silahkan kalian baca. Ini ada bantuan bagaimana mengisi. 1, ini dikasih lihat kok, 0, 0. Yang orange ini X2, X3. Berarti di sini kita isi dengan 1.
Terus satu yang berikutnya, yang ini yang kuning. Yang biru itu 0 berarti ada di sini. Kemudian X2 dan X3 1 berarti ini kita isi 1. Begitu seterusnya. Nah, contoh yang soal kedua. Ini peta 3 variabel. Ini not X1, X1. Ini not X2, not X3, terus not X2, X3, X2, X3, X2, not X3. Ada yang bisa isi nih? Satu yang pertama di mana posisinya? Kolom Baris 1. Kolom Baris 1, kolom 1, 1. baris 1. Yang kedua, Kolom 1, baris 2. Kolom 2, baris 1. hah? Kolom 2, baris 1 Kolom ini. 2, baris 1. Kolom 2, baris 1, iya. Bisa baris duluan, bisa baris duluan, Bu. Oh iya, Bu. Karena X1 duluan ini. Nah, untuk yang ini Baris 2. Baris 2. Kolom 2. Kolom 2. Baris 2, kolom 2. yang ini. Terus Iya. terakhir Baris 2, kolom 4. Baris 2, baris kolom 2, 3. nah, Baris 2, kolom 3. Sisanya 0 semua. apa bacanya ini? Ini Yang kita mana, Bu? tuliskan 2. Sorry. Bisa kelompok 4 ini? 8 enggak mungkin Mito, ada 0. 4. Kelompok 2, Bu. 4 bisa tidak? Tidak, Bu. 4 enggak, Bu. 2 bagaimana? 2 yang bisa. Kelompok 2. Yang pasti Mas. Begini, Dik. Iya, Bu. Apa bacanya? Z sama X2 dengan tambah X3. Z sama dengan Bersama. X2. X1 not X2, Bu. Not X2 ditambah ya. X3. Ya, Ya, sudah. Caca Mika, ini X1-nya kok dong? Kenapa kau lupakan, Ki? Dilupakan, Bu. Aduh ya Not Allah. X1, Bu. Not X1, not X2, Not X2 kemudian tambah X1, X3. Toh, Caca Mika? Yang lain, Iya, Pak? Bu. Nah, sebenarnya kita bisa ini buat kelompok lagi yang ini. Tapi itu Poligami. bukan poligami ini. Poligami double-double, Bu. Poligami dan poliandri ini. Nggak boleh. Iya, tidak boleh, haram. Jadi ini saja nah. Kita ambil saja. Jadi minimalisasi jumlah kelompok, tapi maksimalkan luasan kelompok. Oke, next. Kalau ini kita pakai 4 kali 4. Nah ini. Dia pakai apa di atasnya? Oh. Ini berarti X3 X4. Kemudian not X3 X4. X3 X4 dan X3 not X4. X3 not X4. Ini not X1 not X2, not X1 X2, X1 X2,
X1 not X2. Yang mana paling sedikit? Satu di ini ini 4 variabel, berarti 2 pangkat 4, 16. Ada 16 kombinasi masukan dari 0, 0, 0, 0 sampai dengan 1, 1, 1, 1. Nah, ini semua setelah kalian hitung, pasti digit 1 yang paling sedikit, maka digit 1 yang kalian baca, kemudian input masuk ke tabel ini. Caranya sama aja yang tadi. Nanti kalian dapat begini, seperti ini isiannya. Kemudian kita cari nih kelompoknya. Kelompok 16 pasti tidak ada, karena ada 0. Kelompok 8 bisa tidak? Tidak bisa, Tidak. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 kita bisa buat ini sudut dengan sudut. 4 bisa, Bu. Nah, kelompok 4 toh. Ada lagi? Ada Kelompok 2. 2. Ini ya 2. Ini juga bisa. Enggak apa-apa gitu, Bu. Itu yang paling atas. Nggak apa-apa. Tadi ada di atas aturannya. Bisa dibuat, bisa overlapping. Kalau misalnya ini berdiri sendiri, tapi misalnya ini satu toh, tapi ada di sebelahnya iya, satu, Bu, iya. bisa. Iya, karena tidak ada pasangan. Ya, betul. Bisa. Jadinya seperti ini nih. Baca Mi. Bisa gitu membaca, Tommy. Sama aja dengan yang tadi caranya. Jadi yang coklat ini dia pakai 2 baris, 2 kolom. Baris pertama dan baris keempat, kolom pertama dan kolom keempat. Jadi yang diambil itu untuk baris cuman X2, not X2, yang ini. Dan untuk kolomnya yang diambil itu ini, yang di belakang adalah not X4. Kemudian untuk yang warna merah ini, dia satu baris, 2 kolom, berarti barisnya semua kita ambil, not X1, X2, kolomnya yang kita ambil cuman yang di depan, not X3, karena X4-nya beda nilai. Gitu juga yang B. Kita ambil semua barisnya, not X1, not X2, kemudian untuk kolom kita ambil yang di depan saja, karena yang di belakang beda nilai. Yang depan itu nilainya adalah X3. Ini. Jadi ini persamaannya. Nah, contoh soal 4, rancanglah sebuah rangkaian digital multiplexer. Tahu apa itu multiplexer? Mungkin yang di SMK Telkom udah tahu, Midi. Multiplexer. Multiplexer itu alat multiplexer itu alat komponen elektronika yang berfungsi untuk menggabungkan dari misalnya 2 masukan, 3 masukan, 4 masukan dengan keluaran 1, dengan keluaran hanya 1. Itu multiplexer. Rancanglah sebuah rangkaian digital multiplexer 2 masukan, 1 bit, yang dapat meneruskan salah satu isyarat masukan ke sebuah pintu keluarannya, tergantung pada signal kendali atau seleksinya. Jadi misalnya ada banyak inputan A, B, C, D, kemudian cuman ada misalnya ini A, B, C, D, ini multiplexer. Kemudian luarannya cuma ada 1 Z. Nah ini itu bergiliran Ki. Dikeluarkan. Apa yang memicu? Ini ada pemicunya, selektor. Jadi ketika selektor berpindah kayak apa kayak apa istilahnya? Astagfirullah, saya lupa lagi. Saklar. Nah, saklarnya berpindah ke A, maka A yang keluar. Kalau saklarnya berpindah ke B, maka B yang keluar. A, C, D tidak keluar. Jadi 1 saklar yang berpindah ke setiap inputan. Ketika saklar ke C, maka yang keluar itu adalah
saluran dari C, A, B, dan D itu tidak dikeluarkan. Itu prinsip kerjanya multiplexer. Nah, di sini ada disebutkan hanya terdapat 2 pintu masukan, inputannya A dan B. Kemudian ada sebuah sinyal kendali seleksi. Nah, ini yang menentukan yang mana dikeluarkan A atau B. Kalau seleksinya itu bernilai 0, maka yang keluar itu adalah A. Maka Z sama dengan A. Kalau nilai seleksinya sama dengan 1, maka yang dikeluarkan adalah B. Maka ketika select sama dengan 1, maka Z sama dengan B. Tabel kebenarannya itu seperti ini. Jadi selektor di sini cuman ada 2 nilainya dan sebagai keluaran. Ketika selektor sama dengan 0, maka nilai Z itu adalah nilai A, karena A yang masuk. Ketika selektor sama dengan 1, maka nilai Z itu sama dengan B, karena B yang masuk. Ini multiplexer. Nah, penyelesaian contoh soal 4. Di sini kan dikatakan 2 masukan 1 bit yang mendapat meneruskan salah satu isyarat masukan ke sebuah pintu keluarannya. Kita dapatkan tabel kebenaran sederhananya. Untuk selektor 0, maka keluaran A. Ketika selektor 1, keluaran B. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik tabel operasi multiplexer pada gambar di atas tadi, secara abstrak, yang ini itu hanya terdapat 2 kolom, selektor dengan nilai Z, nilai keluarannya. Kalau secara eksplisit, mode operasi logik tersebut itu bisa kita ekspansi ke dalam tabel ini. Ini ekspansinya, ini detailnya. Jadi sebenarnya ada 3 variabel masukan, yakni selektor, kemudian inputan A, dan inputan B. Sementara outputnya adalah Z. Nah, tabel kebenarannya itu kita bisa buat seperti ini. Karena inputannya A dan B ada 2 inputan di luar selektor, berarti kombinasi masukannya itu ada 2 pangkat 2, 4. Mulai dari 00, 01, 10, 11. Tahu? Ini juga. Nah, sekarang karena ada selektor berarti 2 pangkat 3. 3 inputan selektor A, dan B. 8, berarti 000 sampai 111. Untuk inputannya, jadi adanya 3 inputan selektor. Kita lihat gambarnya, nah ini. Ini inputannya adalah selektor A dan B. Ini outputnya. Jadi selektor A dan B input. Ini adalah output. Tambahin nih. Nah, ketika selektor sama dengan 0, apa tadi yang keluar? Yang keluar adalah, yang dikeluarkan adalah inputan dari A. Ini tuh aturannya. Bila selektor sama dengan 0, maka keluaran Z sama dengan A. Maka yang keluar adalah, nilai Z-nya adalah sama dengan A. 0, 0, 1, 1. Ketika selektor bernilai 1, maka keluarannya adalah B. Berarti 0, 1, 0, 1. Seperti ini tabel kebenarannya. Jadi kalau kalian dibuatkan soal seperti ini, jadi biasanya ada bukan biasanya, soalnya pada umumnya kalian dibuatkan soal deskripsi seperti ini, terus kalian sendiri yang buat tabel kebenarannya. Setelah dapatkan tabel kebenarannya, barulah kalian buatkan peta karnaf dan gambar rangkaiannya. Dapat tabel kebenaran,
Sudah dapat nih tabel kebenarannya 1, 2, 3, 4. Oh, sama Ji. 4, 0, 4 di digit 1. Nah, di sini di input digit 1. Untuk memudahkan. Yang lainnya ini 0. Inputannya sama nah. Di sini karena ada 3 inputan sel A dan B, maka tabel Karnaugh map yang kita gunakan adalah Karnaugh map berukuran ini. Peta Karnaugh 3 variabel. Di sini sel itu 0, 1, kemudian AB ini yang di atas. Kita input masuk. Ini yang biru. Refer ke sini yang biru. Jadi lihat ininya warnanya, ini orange yang di sini, kuning ini, pink ini. Inputannya sama dengan caranya dengan yang tadi. Terus kita kelompokkan, tidak ada kelompok 8, kita cari kelompok 4, tidak ada, kita turun ke kelompok 2. Kelompok 2 kita dapatkan 2 buah kelompok. Dapat nih. Ini yang pertama. Berarti not cell. Ini kan 0 toh, not cell. Kemudian A. Kemudian kelompok yang kedua adalah cell. Kita lihat ini yang sama B. Berarti Z sama dengan not cell A ditambah cell B. Nah, gambar rangkaiannya. Jadi ada 3 buah inputan, A, B, dan sel. Sel di sini kita lihat ada 2 nilainya, 1 dengan komplemen, 1 tanpa komplemen. Jadi kita buatkan 2 kaki. 1 masuk ke komplemen supaya dia menjadi not cell, 1 tanpa komplemen supaya sel saja. Setelah itu kita buat not cell, kita jumlahkan, kita n-kan, kita kalikan dengan A, berarti ini kakinya A, not cell masuk, karena kali berarti dia pakai gerbang N. Kemudian sel yang ini dikalikan dengan B, maka sel kita taruh ke sini, kakinya B masuk ke gerbang N. Baru hasilnya dijumlahkan dengan gerbang OR. Jadi nih, rangkaiannya. Bisa gitu? Gampang deh. Paham deh? Paham, Ibu. Oh ya. Paham. Alhamdulillah. Kita kuis pale di besok. Kalau Semangat sekali. yang kuis itu Bu, materi ini saja Bu. Pekan depan deh kuis, tapi pekan depan itu tuh Pekan online depan nih. daring nih, Bu. Abdullah Iya, bisa di kuis, Bu. Apa? Abdullah kuis, Bu. Kita kuis pale sudah lebaran di. Iya Bu, betul Ibu. Lagi lapar, Bu. Tapi yakin juga mengingatin semua. Yakin, Bu, yakin. Jadi belajar memang Mina, karena Prof Faisal itu maunya kalian bisa Karnaugh map baru masuk ke materinya. Kalau tidak berarti enggak usah lanjut. Langsung besok mau main Bu. Jangan. Ibu, ini Abdullah. Ibu Abdullah saja sendiri bisa kuisnya, Bu. Besok dilihat nah, tunggu dulu, besok dilihat nah daring atau luring. Oh, oke Bu. Iya, Ibu. Sama Bu. Jadi nah, Masih ada materi lagi satu, Ibu. apa? Masih ada satu materi lagi atau ini materi terakhir? Masih banyak. Nah, tapi Bu mau Bisa online. kayaknya mau dibuatkan grup kelas Bu. Ya ada Bu. Saya enggak mau masuk di grupmu, ribut. Oh jangan Bu. Untuk Enggak pernah kasih masuk di grup kelas apapun itu. Biar senior saya enggak pernah mau masuk. Iya, jangan. oh ya Bu. Padahal Kalian seru. saya enggak mau pasti banyak sekali. Sudahlah. Nah, next atau lebih mudahnya kalau kalian kan ini Z sama dengan not cell A ditambah sel B. Nah, kalau caranya saya menggambar rangkaian bisa secara vertikal inputannya seperti ini. Jadi saya tuliskan memang nih
Ini kan ada 3 input tanto sel A dan B. Sel A dan B. Sel itu ada 2 nilai, komplemen dan tanpa komplemen. Jadi saya buatkan begini. A dan B. A tidak ada J komplemennya, begitu juga B tidak ada J komplemennya. Nah, suku yang pertama, not cell dengan A. Ini langsung di-N-kan. Suku yang kedua, sel dengan B. Jadi saya tarik ini tabe, begini. Sisanya baru setelahnya baru dijumlahkan. Jadi ini lihat. Atau kalian bisa jadikan juga horizontal seperti ini. Sel dengan komplemen seperti ini. Kemudian A, B. Pertama, not sel dengan A, ini berarti kita N-kan. Kemudian sel dengan B, berarti di N-kan. Kalau kali berarti di N, jumlah ini kemudian dijumlahkan. Jadi ini set. Bisa gitu? Bisa, Bu. Oke. Ini kalian baca sendiri, Mina. Pelajari sendiri. Habis waktuku. Muka buat buka. Baik. Oke, terima kasih. Saya kasih kurangi ini 36. Kasih hadir misalnya semua deh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Sampai ketemu nanti buka. Berbuka puasa.